Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya berharap semua tetap sehat dan merasakan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bersama-sama berdiri. Mari mengambil saat teduh. Hubungkan pribadi kita dengan Tuhan. Nyatakan rasa syukur kita dan terima kasih kita buat setiap kemurahannya, kebaikannya, pertolongannya yang selalu tepat waktu dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara. Dan Dia Allah yang selalu memberikan yang terbaik buat saya dan Bapak Ibu Saudara. Sudah selayaknya pagi hari ini kita naikkan rasa syukur kita, sembah kita, pujian kita yang terbaik buat Dia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mulai dan kuduskan ibadah kita dengan mengatakan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang terus akan memelihara ciptaannya. Biarlah kasih karunia dan damai sejahtera yang bersumber daripada Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus berkenan hadir, melawat dan memberkati kita sepanjang kita beribadah minggu pagi ini. Amin. Bersama dengan umat percaya di seluruh dunia, kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan Bapak Ibu Saudara duduk kembali. Shalom. Sekali lagi shalom. Siap umat Tuhan yang siap untuk menyembah Tuhan, lambaikan tangannya. Haleluya. Kami memberikan yang terbaik Tuhan pada pagi hari ini di hadapan-Mu Bapa. Inilah rasa syukur kami Tuhan. Kami naikkan melalui pujian dan penyembahan kami Bapa. Haleluya Yesus. Haleluya. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku, jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati tuh jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Haleluya Yesus. Inilah sembah kami Bapa. Katakan Roh-Mu yang kudus, Roh
Di
terbaik untuk Tuhan. Katakan dengan saya. Amin. Katakan dengan saya. Amin. Siap bersuka cita untuk Tuhan, Bapak Ibu. Mari kita bangkit berdiri semua bersemangat untuk Tuhan dan berjoget untuk Tuhan. Amin. Kami mau memberikan yang terbaik untuk Engkau Tuhan, karena Engkau sudah mengasihi setiap kami. Haleluya. Terima kasih untuk bukti cintamu untuk setiap kami, Tuhan. Kasih-Mu begitu besar untuk setiap kami. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Naikkan syukur-Mu. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan kini hanya untukku. Tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan kini hanya untukmu. Haleluya. Kami mau menaikkan rasa syukur kami yang terbaik, Tuhan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku. Kasih yang menemukanku, Selamatkan. selamatkan dan pulihkan. Mari naikkan tanganmu untuk Tuhan. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan kini hanya untukku. Tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan kini hanya untukmu. Haleluya. Semua memuji memuliakan nama Tuhan pagi hari ini. Amin. Haleluya. Mari bersama-sama angkat tanganku, Bapak Ibu. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan kini. Sekali lagi, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan kini hanya untukmu. Hidup yang Kau berikan kini hanya untukmu. Hidup yang Kau berikan kini hanya untukmu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau lebih lagi Tuhan bersuka cita bersama dengan Engkau Tuhan. Firman Tuhan katakan, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Haleluya. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah
ladang siap dituai, tanggalkan segala beban dan dosa yang berdikam, berlari pada tujuan panggilan surgawi. Hey, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Kami sudah memuji dan membesarkan nama-Mu Bapa. Tiba saatnya Tuhan pada saat ini, pada pagi hari yang indah ini Tuhan, kami mau belajar mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa. Kami sadar Bapa, kami tidak bisa melihat apa yang akan terjadi di depan nanti yang harus kami lewati, tapi kami mau berserah penuh di hadapan-Mu Bapa. Karena hanya Engkau Tuhan yang mempunyai rancangan yang terbaik buat kami. Kami mau mempercayai janji-janji-Mu itu Bapa dalam hidup kami. Haleluya Yesus. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancangan-Mu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Haleluya Yesus. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancangan-Mu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku,
walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Inilah yang menjadi keyakinan kami Tuhan. Biarlah kami hidup bukan karena melihat, tetapi kami percaya kepada janji-janji penyertaan Tuhan. Kami rindu Tuhan, janji-janji-Mu benar-benar boleh kami alami. Orang-orang yang sungguh mempercayai Engkau sebagai satu-satunya Tuhan, satu-satunya penolong dalam hidup kami Tuhan. Persoalan boleh ada, kesesakan boleh ada dalam hidup kami, tapi yang kami rindukan Engkau selalu ada di dalam hidup kami Tuhan. Karena kami percaya di saat Engkau ada bersama-sama dengan kami, maka perkara-perkara yang ajaib akan Tuhan kerjakan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu boleh memenuhi setiap hati kami, hati setiap umat-Mu Bapa. Kami rindu kebenaran firman-Mu ini Tuhan, benar-benar boleh bertumbuh di dalam setiap kehidupan kami, dan boleh menghasilkan buah-buah yang mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyambut kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita patut bersyukur kalau sampai detik ini Tuhan masih memberikan kekuatan, kesehatan kepada kita semua. Saya mengucapkan biarlah kasih sayang Tuhan, pemeliharaan Tuhan selalu ada di dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali kita senang kalau mendengarkan janji-janji Tuhan. Apalagi kalau ada doa berkat, kiranya Tuhan akan menyertai engkau, Tuhan akan melindungi engkau, bahkan Tuhan akan mengangkat engkau bukan menjadi ekor tetapi kepala. Semua katakan amin, amin. Berhasil, beruntung hidupmu. Nah, ketika kita mengatakan amin, amin, apakah secara otomatis janji Tuhan itu terjadi dalam hidup kita? Enggak. Nah, pada kesempatan pagi hari ini, kita akan bersama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan. Untuk mengalami janji-janji Tuhan itu apa sih rahasianya? Kita akan bersama-sama membaca dari kitab Yosua. Saya rindu membacakan ayat ini karena saya khawatir kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara itu kitab Yosua itu sebetulnya ada di mana sih? Perjanjian baru atau perjanjian lama? Terus kisahnya seperti apa sih? Nah, saya akan membacakan rahasia mengalami janji Tuhan terdapat dari Yosua 1 ayat 1 sampai 12. Demikian bunyi firman Tuhan. Perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon, yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar, di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu.
Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah ku perintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allah menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Lalu Yosua memberi perintah kepada pengatur-pengatur pasukan bangsa itu, katanya, jalanilah seluruh perkemahan dan perintahkanlah kepada bangsa itu, demikian sediakanlah bekalmu, sebab dalam 3 hari kamu akan menyeberangi sungai Yordan ini untuk pergi menduduki negeri yang akan diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diduduki. Jadi kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul, yaitu rahasia mengalami janji Tuhan. Rahasia untuk mengalami janji Tuhan itu ada 3 hal yang harus kita miliki. 3 hal itu saya singkat PHP. Sering orang berpikir, oh PHP itu kan singkatannya pemberi harapan palsu, tapi bukan itu maksud saya. Nah, untuk bisa mengalami janji Tuhan, yang pertama, P yang pertama adalah punya keyakinan iman. Ada di dalam ayat 6a, di situ dikatakan kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kemudian 7a, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Kemudian 9a katakan jangan kecut dan tawar hati. 3 kali diulang-ulang sama Tuhan. Saya percaya ketika firman Tuhan itu diulang-ulang, pasti ada maksudnya. Maksudnya apa? Kita lihat tadi di situ dikatakan bahwa Yosua itu adalah abdi Musa. Hampir selama 40 tahun mendampingi Musa ketika di padang gurun. Abdi Musa, kalau di dalam bahasa aslinya Yarat itu artinya itu penafsir katakan pembantu Musa yang menemani Musa ketika Musa melakukan pelayanan, memimpin bangsa Israel itu. Misalnya ketika Musa naik ke bukit, ke Bukit Sinai, ke Gunung Sinai untuk menerima 10 perintah Allah, Yosua yang diajak. Tapi tidak sampai naik ke puncak, Yosua hanya nunggu di bawah gunung. Nah, sampai 40 hari dengan sabar menunggu. Kemudian ketika 40 hari selesai, Musa turun, kemudian Yosua ikut turun. Kemudian juga dia menemani Musa ketika di perkemahan. Perkemahan ada kemah, di mana kemah itu dikhususkan untuk bertemu, Musa itu untuk bertemu dengan Tuhan. Nah, Yosua juga selalu ikut menemani walaupun tidak masuk ikut mendengarkan secara langsung perkataan Tuhan yang disampaikan Tuhan kepada Musa, tetapi selalu menemani. Nah, kita lihat di sini abdi Musa, tetapi kemudian Tuhan mempercayakan kepada Yosua untuk memimpin bangsa Israel. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa Tuhan memberikan kepercayaan kepada Yosua itu bukan hanya sekedar memberikan kepercayaan, tetapi karena Tuhan melihat ada proses yang dilewati oleh Yosua. Proses yang dilewati oleh Yosua yaitu ketika Yosua itu mulai muncul namanya, diangkat namanya itu ketika apa? Ketika Yosua diberi kepercayaan oleh Musa untuk memimpin bangsa Israel mengalahkan bangsa Amalek. Waktu itu Musa dan Hur naik ke atas bukit untuk berdoa, sedangkan Yosua yang maju berperang melawan bangsa Amalek. Lah, luar biasanya ketika tangannya Musa diangkat gini, tentaranya Yosua dan bangsa Israel yang dipimpin itu menang. Dalam artian banyak tentara musuh yang terbunuh. Tetapi ketika tangannya
Musa itu mulai menurun gitu, tentara Israel itu mengalami istilahnya itu kemunduran. Banyak mungkin prajuritnya yang mati. Dan akhirnya memang Hur yang menopang tangannya Musa, satunya ada batu yang menopang tangan sebelah kanan, kemudian tangan kiri pegang Hur, dan akhirnya Yosua bisa memenangkan peperangan itu. Bukan hanya itu aja, prestasi yang diraih oleh Yosua. Jadi Yosua juga salah satu 12 pengintai. Ketika Musa waktu itu mau memimpin bangsa Israel, mau masuk kota Kanaan kan mengintai dulu kekuatannya musuh seperti apa. Salah satunya itu Yosua yang masuk dalam 12 pengintai itu. Ketika 12 orang pengintai itu mengintai bangsa Kanaan, lapor kepada Musa setelah mengintai. 10 orang mengatakan gini, waduh, kota Kanaan yang akan kita serang itu, orangnya itu seperti raksasa, besar-besar, terus makan orang. Waduh, 10 orang mengatakan hal-hal yang negatif tentang musuh yang akan dihadapi orang Israel. Tetapi Yosua dan Kaleb katakan apa? Enggak, Tuhan akan memberikan tanah Kanaan itu kepada kita. Tanahnya subur, penuh dengan susu madu. Tuhan akan yang menghancurkan, Tuhan akan memberikan kemenangan kepada kita. Nah, karena 10 musuh 2, akhirnya kan yang lebih dipercaya yang 10 itu. Kemudian bangsa Israel mulai nangis, aduh lebih baik aku dulu di Mesir aja, nggak usah dibawa gini, kita nanti pasti dimakan. Enaknya langsung ditelan, kalau telingaku dulu yang dimakan, terus kemudian hidungku dulu, aduh. Akhirnya apa? Semua bangsa Israel, karena ada 10 orang yang mengatakan perkataan yang negatif tentang musuh yang akan dihadapi, bangsa Israel berdosa di hadapan Tuhan. Sampai-sampai saat itu Musa juga Yosua akan dilempari batu oleh bangsa Israel. Tapi kemudian luar biasa, kemuliaan Tuhan turun atas bangsa itu, sehingga bangsa Israel menjadi takut dan kemudian dia sadar. Nah, akibat dari itu akhirnya memang bangsa Israel, Tuhan marah. Karena kamu sudah mencobai aku, tidak percaya kepadaku, dihukum sama Tuhan. Usia waktu itu bangsa Israel yang usianya 20 tahun ke atas tidak akan masuk tanah perjanjian atau tanah Kanaan, alias mereka semua mati di padang gurun. Nah, ini dari pengalaman ini kita bisa melihat bahwa ketika Tuhan mempercayakan kepercayaan kepada Yosua itu bukan hanya asal pilih aja, tapi karena Yosua memiliki satu prestasi, memiliki suatu loyalitas yang luar biasa sekali yang dilihat oleh Tuhan. Jadi ini menjadi suatu penghiburan, pembelajaran bagi setiap kita, bahwa Tuhan bisa pakai siapapun kita. Walaupun mungkin kita, aduh Tuhan, aku loh orangnya itu enggak punya kelebihan, aku loh orangnya biasa-biasa saja. Tuhan bisa pakai siapapun kalau kita memiliki kesungguhan hati untuk bisa memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Awalnya Yosua, dia hanya sebagai abdi, pembantu, tapi luar biasa karena kesetiaannya, karena ketaatannya, karena keseriusannya, Tuhan bisa percayakan perkara-perkara yang besar. Makanya saya selalu pegang janji Tuhan, siapa yang bisa dipercaya dalam perkara yang kecil, Tuhan akan percayakan perkara-perkara yang besar. Jadi Tuhan bisa pakai siapapun untuk menjadi alatnya. Jangan merasa Tuhan aku dari keluarga yang gak mampu, Tuhan aku gak begitu pinter, Tuhan aku gak punya banyak kelebihan. Tapi ketika kita memiliki kerendahan hati, Tuhan, ini aku mau dipakai Tuhan. Saya percaya Tuhan bisa pakai siapapun yang mau hidupnya diserahkan kepada Tuhan. Yang kedua yang bisa kita pelajari bahwa keyakinan iman, rasa percaya Yosua itu dimiliki bukan secara instan, tapi melalui proses tadi. Dari pengalaman ketika dia mendampingi Musa, dia bisa melihat bagaimana persoalan demi persoalan dihadapi dan bagaimana Tuhan yang disembah bangsa Israel, yang diyakininya benar-benar Tuhan yang hidup. Itu yang membuat Yosua yakin ketika mendapat tugas dari Tuhan. Kemudian proses itu
mungkin dalam kehidupan kita untuk bisa mencapai kepercayaan, keyakinan iman. Gimana Yosua memiliki keyakinan iman yang penuh kepada Tuhan. Itu memang dibentuk dari peperangan-peperangan, pertolongan-pertolongan yang Tuhan memberikan kemenangan kepada Yosua. Bagaimana dengan kita? Tuhan ingin menyatakan janjinya kepada setiap kita. Tapi tidak instan seperti yang saya katakan tadi. Harus melalui proses. Bagaimana prosesnya? Yaitu melalui hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Karena dengan hubungan kita dengan Tuhan baik, maka di situ kita bisa melihat, mengenal siapa Tuhan yang sesungguhnya. Tuhan yang maha dahsyat, Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatu yang mustahil bagi kita. Mungkin kita berpikir, aduh, kalau sekarang itu untuk dekat dengan Tuhan itu pekerjaan banyak kemana, itu tidak bisa jadi alasan. Lebih-lebih sekarang kan lockdown, banyak kita kesempatan di rumah. Jadi biarlah itu menjadi kesempatan bagi kita, bukan hanya untuk istilahnya bangun siang, untuk mungkin menyukar tidur malam kemudian bangun siang, tapi gunakanlah waktu untuk bisa menjalin hubungan yang dekat dengan Tuhan. Mungkin juga dengan firman Tuhan, membaca firman Tuhan. Kadang-kadang, aduh mataku sudah gak begitu jelas baca firman Tuhan. Sekarang kan bisa download Alkitab suara. Atau mungkin juga kita bisa di HP kita, itu kan HP yang pandai. Bisa di situ ada puji-pujian, ada khotbah. Di situ kita bisa belajar untuk meyakinkan, untuk bisa mengasah, untuk bisa membuat kondisi keberadaan kita ini dengan Tuhan itu begitu dekat. Sehingga apa yang dijanji-janjikan Tuhan itu benar-benar boleh terjadi dalam kehidupan kita. Saya tidak memungkiri sebagai seorang manusia, seringkali kepercayaan kita bisa berubah kepada Tuhan. Saya pribadi ketika mengalami masa-masa misalnya krisis kepercayaan kepada Tuhan, saya hanya berdoa. Saya enggak minta apa-apa, saya berdoa, Tuhan kuatkanlah saya. Supaya saya tidak kehilangan kepercayaan kepada Tuhan. Seperti Raja Yosafat. Ketika dia diperhadapkan, ada musuh besar yang akan dihadapinya. Dia datang kepada Tuhan apa? Untuk menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Saya rindu. Ketika ada sesuatu yang mungkin berat bagi kita, biarlah kita belajar untuk menguatkan iman percaya kita kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan iman timbul itu dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi isi kehidupan kita dengan kebenaran firman Tuhan. Isi dengan hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Saya percaya hubungan yang benar dengan Tuhan akan menghasilkan tindakan yang benar. Tindakan yang benar nanti kita akan mengalami setiap proses hidup ini pengalaman-pengalaman yang indah bersama dengan Tuhan. Dan itu akan membuat kita semakin yakin melalui pengalaman itu bahwa Allah yang kita sembah benar-benar Allah yang dahsyat. Makanya saya senang dengan pujian sebelum firman tadi. Ketika saya merasa Tuhan, rasanya berat hidup ini, saya hanya katakan, walau ku tak dapat melihat, Tuhan saya tidak tahu apa yang akan terjadi di depan saya, tapi saya percaya rencana Tuhan itu indah dalam hidup kita. Jadi hal yang pertama untuk mengalami janji-janji Tuhan itu terjadi dalam kehidupan kita. Yang pertama, kita harus percaya. Kita harus memiliki keyakinan yang teguh bahwa Tuhan sanggup untuk menolong kita. Hal yang kedua, di samping kita percaya, di samping kita beriman kepada Tuhan, iman itu membutuhkan tindakan. Ada bukti yang kita lakukan. Itu hal yang kedua supaya kita bisa mengalami janji Tuhan, yaitu hadapi tantangan itu yang ada di depan kita. Itu ada di dalam ayat 10. Jadi di situ kita bisa melihat tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Yosua. Yang pertama itu memang tantangan dari intern. Mengapa saya katakan intern? Dirinya sendiri. Yosua tahu yang dipimpin itu adalah orang-orang yang gak gampang. Orang-orang yang terkenal keras kepala, tegar tengkuk. Musa saja yang Alkitab katakan lembut hatinya. Itu aja bisa tergoda dan akhirnya memang sampai tidak diizinkan Tuhan masuk ke tanah Kanaan. Karena apa? Semakin keras kepalanya orang yang dipimpinnya itu. Nah ini, jadi Musa tahu, waduh,
karakter. Tuhan percayakan ini, kepercayaan kepada saya untuk memimpin bangsa ini. Bangsa ini loh, susah diatur, suka protes. Kemudian sedikit-sedikit kalau nggak cocok, sudah mau ambil batu, mau melempari dengan batu. Kemudian yang kedua, Yosua awalnya itu hanya pembantunya Musa. Mungkin bisa dibandingkan, waduh, tidak sekelas dengan Musa. Secara psikologis mungkin juga, aduh, mampu apa enggak ya saya memimpin bangsa yang besar ini. Saya bisa memahami ya waktu keberadaannya Yosua ini. Saya ingat ketika retreat kemarin, kebetulan saya ini salah satu yang dipercaya untuk ikut di base besar, seatnya 55, perjalanan ke Pacet. Jalannya sudah menanjak, kemudian sempit. Kalau sampai salah jalan, kalau mobil kecil kan enak putar balik. Nah ini bus besar. Dalam hati saya itu galau, duduk ndak enak. Waduh, nanti tersesat gimana? Tersesat. Walaupun ada GPS, ternyata GPS-nya juga ternyata tidak membawa ke jalan yang benar, tapi menyesatkan. Dan memang, akhirnya memang tersesat agak jauh. Waduh, dalam hati. Saya bisa membayangkan, ini Musa memimpin hampir kurang lebih 2 juta orang ya. 2 juta orang, waduh itu dari anak kecil, ada bawa ternak dan lain sebagainya. Tantangannya seperti itu. Nah ini tantangan yang dari dalam. Tantangannya dari luar, yaitu Musa harus menyeberangi sungai Yordan. Jadi ketika Tuhan katakan, kamu akan kuberikan tanah perjanjian, tanah Kanaan. Setiap tanah yang kau injak akan menjadi milikmu. Rasanya kan enak ya. Waduh enak ya Tuhan, nanti tak injak yang mana-mana nanti milikku seperti itu. Tapi ada prosesnya, tantangannya. Jadi menyeberangi sungai Yordan. Dan kebetulan sungai Yordan saat itu sedang meluap, banjir. Bahkan orang katakan sungai Yordan kalau sedang banjir itu sungai maut. Sering menelan, mungkin sering banyak orang yang tenggelam di situ. Nah, yang kedua, Yosua harus bisa mengalahkan orang Yeriko. Kota Yeriko bukan seperti bangsa di Indonesia ya yang dikelilingi laut, kemudian orang luar negeri bisa masuk ya, mungkin melewati laut, melewati udara. Di situ dikelilingi oleh benteng. Bentengnya itu sangat kuat sekali. Kemudian juga punya tentara yang kuat sekali. Nah, kemudian tantangan yang berikutnya adalah merebut tanah Kanaan. Nah, ketika merebut tanah Kanaan memang Tuhan akan kuberikan tanah itu. Bukan berarti lalu masuk kemudian ya sudah kamu ini daerahmu. Enggak, berperang juga karena di Kanaan juga ada bangsa-bangsa yang tinggal di situ. Jadi ketika saya merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, saya bisa membayangkan bagaimana keadaan Yosua saat itu. Bisa dikatakan kalau kita ya sudah persoalan dari dalam, persoalan dari luar begitu besar. Kalau hanya mengandalkan kekuatan sendiri bisa stroke, bisa stres. Tetapi luar biasa. Yosua tidak, Tuhan, beda ya ketika Musa diutus oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Mesir keluar, memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir kan. Tuhan jangan aku toh Tuhan, yang lain aja lah Tuhan. Terus Tuhan, enggak kamu. Aduh aku loh Tuhan gak punya apa-apa Tuhan. Apa yang ada di tanganmu? Tongkat Tuhan. Terus suruh lempar jadi ular, kaget. Suruh ngambil lagi jadi tongkat. Masih belum percaya. Tuhan jangan akulah Tuhan, aku gak bisa. Kemudian lagi tangannya suruh masukkan ke dalam bajunya, di saku bajunya. Terus kemudian dikeluarkan, ada kusta, kaget. Lu Tuhan aku kok, dimasukkan lagi, kemudian dikeluarkan lagi, sembuh. Nah Tuhan itu ingin membuktikan, kalau dia memilih pasti Tuhan akan memperlengkapi. Tetapi Musa kan masih, aduh Tuhan aku lo gak bisa ngomong Tuhan, aduh pilih yang lain aja. Ya sudah kalau gitu. Sampai Tuhan, siapa yang membuat mulutmu? Akhirnya memang Harun yang mendampingi Musa sebagai juru bicaranya. Tapi luar biasa loh Yosua. Waktu itu, ketika Tuhan memerintahkan itu, di pasal 12 kemudian itu dia mempersiapkan diri sedemikian rupa. Dia mengatur bagaimana strategi untuk menghadapi tantangan itu. Jadi di sini kita bisa melihat ketika Yosua berani untuk menghadapi tantangan itu, maka Tuhan menepati janjinya. Di pasal 3 ayat 7, di situ dikatakan bahwa Tuhan menyertai Yosua seperti Tuhan menyertai Musa. Di depan bangsa Israel, Tuhan katakan itu. Sehingga orang-orang Israel merasa, benar, Yosua ini memang benar-benar dipilih Tuhan
untuk memimpin kita semua merebut tanah Kanaan, tanah perjanjian itu. Kemudian dampak yang kedua, ketika Yosua mau melakukan perintah Tuhan itu, di pasal 21 ayat 43, negeri-negeri yang dijanjikan oleh Tuhan kepada Israel untuk dimiliki oleh bangsa Israel waktu itu, negeri-negeri yang dijanjikan Tuhan maksudnya, itu akhirnya bisa dimiliki oleh bangsa Israel. Jadi untuk bisa mengalami janji Tuhan, kita harus berani melangkah. Masih ingat bagaimana Tuhan memberkati, membuat mujizat 5 roti dan 2 ikan? Bukan langsung banyak, tapi ketika murid-muridnya itu mau melangkah, dan akhirnya memang 5.000 orang itu bisa kenyang, bahkan sisa. Ketika Tuhan membuat mujizat, air menjadi anggur, bukan langsung jadi air, jadi anggur, enggak. Tapi pelayan-pelayan itu datang ke tamu-tamu, dan disitulah mujizat Tuhan terjadi. Jadi intinya untuk mengalami mujizat Tuhan, selain kita percaya, memiliki keyakinan teguh, kita juga harus berani bertindak, melangkah. Sebetulnya Tuhan bisa langsung tling gitu bikin mujizat, tapi Tuhan juga ingin melibatkan kita. Apa yang menjadi bagian kita, kita kerjakan. Sedangkan apa yang tidak bisa kita kerjakan, kita serahkan kepada Tuhan yang menjadi pemilik hidup kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, di sini kita bisa melihat bagaimana Tuhan luar biasa sekali menyertai Yosua. Bahkan di ayat 21 pasal 44, Tuhan bukan hanya memberikan daerah-daerah yang dijanjikan itu, tetapi juga Tuhan memberikan keamanan dari musuh-musuh orang Israel. Dan pada akhirnya di ayat 21 ayat 5 dikatakan, semua janji Tuhan yang baik kepada Israel, semua digenapi oleh Tuhan. Luar biasa sekali. Tidak ada satupun yang tidak tergenapi. Semuanya digenapi oleh Tuhan. Saya percaya, biarlah kisah ini menjadi suatu pelajaran yang indah dalam setiap kehidupan kita. Bahwa untuk mengalami pertolongan Tuhan, janji-janji Tuhan, bukan hanya dibutuhkan percaya, tetapi juga keberanian untuk melangkah, supaya kita bisa meraih janji Tuhan. Di samping itu, melalui tantangan-tantangan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, itu akan membuat kita itu lebih tangguh, lebih kuat. Kemudian kita juga akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi, pribadi yang dewasa di dalam Tuhan, dan lain sebagainya. Kemudian juga melalui tantangan-tantangan itu, kita bisa melihat kuasa Tuhan dibuktikan di dalam kehidupan kita. Dan melalui tantangan-tantangan itu, kita bisa terlihat kualitas iman kita seperti apa sih. Ketika menghadapi tantangan itu bisa teruji ketika kita diizinkan Tuhan untuk menghadapi tantangan-tantangan itu. Jadi saya sangat diberkati sekali dari peristiwa ini. Tahun 2002 saya mengalami 3 pergumulan yang secara manusia Tuhan saya tidak mampu. Saya angkat tangan, Tuhan, saya perlu Tuhan. Yang saya lakukan hanya berdoa, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya. Sampai saya berpikir gini, gimana ya nanti anak saya yang waktu itu saya mengandung, karena saya sering berdoa, saya kalau berdoa itu tanpa ngomong itu karena pergumulan terlalu berat, saya hanya bisa nangis. Tuhan, gimana Tuhan anak saya nanti cengeng. Tapi saya percaya ini kan positif di hadapan Tuhan. Bentuk saya pasrah, saya tidak bisa Tuhan. Pergumulan yang pertama yaitu biaya untuk melahirkan. Pergumulan yang kedua adalah biaya untuk wisuda. Pergumulan yang ketiga adalah biaya saya harus kontrak rumah. 3 hal hampir bersama-sama harus dipenuhi. Dan luar biasa, melalui peristiwa itu saya boleh melihat pembelaan Tuhan itu luar biasa. Kami tidak sampai utang, kami tidak sampai minta-minta sumbangan, tetapi dengan cara Tuhan yang ajaib, Tuhan boleh mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kami. Jadi biarlah kita sebagai orang percaya ketika menghadapi tantangan, itu anggaplah sebagai kesempatan bagi Tuhan untuk menyatakan mujizatnya dalam setiap kehidupan kita. Hal yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, supaya kita bisa mengalami janji Tuhan, yaitu patuhi setiap perintahnya. Yang ada di ayat 7 dan 8, di situ katakan, bertindak hati-hati sesuai hukum Tuhan. Jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri,
selalu memperkatakan dan merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Jadi yang ketiga adalah untuk bisa mengalami janji Tuhan itu yang luar biasa, yaitu ikuti apa yang menjadi perintah Tuhan. Patuhi. Di situ kita bisa melihat sebelum Yosua menyeberangi sungai Yordan, Tuhan itu karena teokrasi ya, Tuhan langsung yang memerintah. Di situ ada formasinya, ada peraturannya. Jadi ketika nanti akan menyeberangi sungai Yordan, nanti baris. Jadi yang paling depan ini imam yang mengusung tabut Tuhan itu. Jaraknya tabut Tuhan itu dengan rakyat Israel itu kurang lebih, itu kalau tadi saya hitung itu hampir 1 kilo. Jadi supaya kelihatan tabut Tuhan itu seperti apa ini jalannya sampai di mana, baru itu barisan orang Israel. Nah kemudian kasih aba-aba, nanti kalau pengusung tabut itu masuk di sungai, ya tiba-tiba di situ nanti langsung sungai itu berhenti mengalir, dan kemudian bangsa Israel lewat. Di situ kita bisa melihat, makanya saya kasih PR kepada Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah juga, dimanapun berada, baca kitab Yosua ini sampai habis, luar biasa ceritanya. Kisahnya bagaimana Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib itu benar-benar bekerja dalam kehidupan orang Israel. Kemudian akhirnya memang bangsa Israel sudah sampai ke seberang, setelah imam-imam pengusung tabut Allah itu mengeluarkan kakinya dari sungai itu, tiba-tiba air sungai itu kembali mengalir. Nah itu kejadiannya. Jadi Yosua mengikuti aturan-aturan yang ditetapkan oleh Tuhan. Kemudian untuk memasuki kota Yeriko kan gitu. Kota Yeriko tadi saya katakan kota yang kuat. Tapi ketika menghadapi apa? Tuhan katakan apa? Selama 7 hari harus mengelilingi benteng atau kota Yeriko itu. Hari yang pertama sampai ke-6 itu mengelilingi itu 1 kali. Tapi pada hari yang ke-7 dikelilingi 7 kali. Itu barisannya diatur. Ada 7 imam yang meniup trompet. Kemudian di situ ada tabut, ada barisan tentara dan lain sebagainya. Jadi sesuai dengan aturan Tuhan. Dan kemudian memang bisa roboh tembok Yeriko itu. Tapi ada peraturan Tuhan lagi. Kalau nanti Yeriko sudah dikalahkan, barang-barang yang dikhususkan untuk Tuhan untuk dimusnahkan, jangan satu pun diambil. Tapi ternyata itu sudah disampaikan kepada Yosua, kepada orang Israel. Ternyata itu ada satu yang tergoda untuk ngambil. Dan akibatnya apa? Ketika bangsa Israel menghadapi bangsa Ai yang hanya sedikit, mengalami kekalahan, Yosua bingung. Kenapa Tuhan kok kalah pasukan Israel? Akhirnya Tuhan, ada salah satu di bangsamu di Israel yang sudah melanggar aturan. Dia mengambil apa yang seharusnya dikuduskan bagi Tuhan untuk dimusnahkan. Dan akhirnya ketangkep. Jadi diperiksa dari 12 suku, maju satu-satu. Dan akhirnya memang Achan yang kena. Dan akhirnya apa? Dihukum mati. Seluruh keluarganya, ternaknya, harta bendanya, tendanya dibakar. Nah setelah itu, ketika Tuhan katakan, sekarang berperanglah melawan bangsa Ai. Terus Tuhan katakan apa? Nanti ketika menang, mengalahkan bangsa Ai, boleh seluruh hartanya boleh kamu ambil. Mungkin kita berkata gini, tadi ketika mengalahkan Yeriko enggak boleh ngambil, terus ini mengalahkan Ai boleh ngambil barangnya. Intinya apa? Jadi jangan sakarpe dewe. Kalau Tuhan memerintahkan jangan ya jangan. Tuhan katakan ambil ya ambil. Intinya apa? Bahwa bangsa Israel harus mematuhi perintahnya Tuhan, instruksinya Tuhan. Jangan sakarpe dewe. Nah, akibatnya seperti itu. Jadi ini menjadi satu pembelajaran yang sangat indah dalam setiap kehidupan kita. Setiap pelanggaran sedikit pasti akan mendatangkan konsekuensi atau hukuman. Nah, ini kita sebagai anak-anak Tuhan, biarlah kita mau belajar dari setiap peristiwa ini. Tuhan menginginkan kita menjadi orang-orang yang boleh menurut apa yang menjadi perintahnya Tuhan. Tuhan katakan, Tuhan kan hanya meringkas perintah Tuhan itu hanya 2. Kasihlah Tuhan Allahmu dan kasihlah sesamamu. Tuhan katakan, hormatilah Tuhan, cintailah Tuhan. Jangan mencintai Tuhan itu di nomor sekian kan, lebih mencintai yang lain. Tuhan menginginkan bahwa dia diprioritaskan di dalam setiap kehidupan kita. Dari hal ini kita
bisa belajar. Di mana di saat kita taat kepada Tuhan, nurut pada Tuhan, maka di situ penyertaan Tuhan luar biasa sekali. Tapi di saat kita berani melanggar perintah Tuhan, di situ ada hukuman konsekuensi yang Tuhan berikan. Tuhan memberikan aturan itu bukan berarti lalu untuk mengikat kita, enggak. Tuhan ingin kebaikan itu terjadi dalam kehidupan kita. Karena pada dasarnya kita itu masih hidup di dalam daging. Itu pengennya itu ya menuruti daging sendiri, apalagi di dunia. Nah, apalagi ada si penggoda, si iblis. Kalau tidak ada aturan, pasti kita semua akan jatuh. Kita semua pasti akan gagal untuk mencapai apa yang menjadi rencananya Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi biarlah kita boleh menjadi pribadi-pribadi yang rindu untuk mencintai dan mengasihi Tuhan. Melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan, kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Dan saya percaya janji Tuhan itu akan terjadi dalam kehidupan kita kalau kita memiliki 3 hal ini. Yang pertama, milikilah kepercayaan, keyakinan yang teguh kepada Tuhan, bahwa Tuhan yang memegang hidup kita. Yang kedua, patuhi setiap apa yang menjadi perintahnya. Dan juga kita harus berani untuk menghadapi setiap tantangan-tantangan yang Tuhan berikan. Mungkin saat ini sulit bagi kita, tapi saya percaya Roh Kudus yang akan memampukan kita. Makanya saya suka dengan lagu yang mengatakan, peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Karena pada dasarnya manusia kita ingin membawa kita ke hal-hal yang melanggar atau yang melawan Allah. Tetapi dengan pimpinan kuasa Rohnya, kita akan dimampukan oleh Tuhan. Amin. Saya mohon Bu Ismurani yang akan berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Pada pagi hari ini kami merasakan begitu ada kesegaran iman kami yang sudah mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah Bapa pada pagi hari ini kami menyerahkan kehidupan kami dalam tangan-Mu. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami, tapi kami tetap setia. Kami tetap menyerahkan kehidupan kami di dalam tangan-Mu. Karena kami yakin dan percaya Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kami. Bapa, kami berdoa buat hamba-Mu Ibu Widi yang sudah menyampaikan firman-Mu. Biarlah Tuhan menyertai kehidupannya. Tuhan memberkati di dalam pelayanannya. Biarlah hikmat rohani yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan Ibu Widi, biarlah Tuhan terus-menerus selalu menyertai keluarganya, terlebih kepada Bapak Widi yang sudah di dalam gereja ini sebagai pelayan-Mu, sebagai hamba-Mu. Biarlah kedua beliau yang masih muda ini Tuhan menyerahkan kehidupannya untuk melayani Engkau. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati Bapak Widi di dalam pekerjaannya. Tuhan akan memberkati di dalam pelayanannya. Tuhan memberkati dalam rumah tangganya. Begitu juga kepada kedua putrinya di dalam studinya. Biarlah Tuhan menyertai kedua putrinya. Apapun yang menjadi cita-citanya, Tuhan akan mengabulkan. Terima kasih Tuhan. Begitu juga kami berdoa buat hamba-Mu Bapak Pangeran juga melayani tempat ini. Biarlah Tuhan menyertai hamba-Mu ini. Kepada ibu juga, kepada putranya, Tuhan menyertai keluarga yang masih muda ini, yang dengan setia melayani Engkau. Tuhan akan memberkati di dalam pekerjaannya, Tuhan memberkati dalam rumah tangganya, kesehatannya. Kepada Ibu Pangeran Tuhan yang sedang mengandung, Tuhan akan memberikan kesehatan supaya di dalam rumah tangganya Tuhan juga akan memelihara kepada anaknya juga Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Pada pagi hari ini Tuhan, juga kami berdoa buat pelayan-pelayan-Mu yang sudah melayani Engkau, yang WL, singer, bermain musik, semuanya Tuhan kami serahkan dalam tangan-Mu. Biarlah pelayan-pelayan ini melayani Engkau dengan sepenuh hati, tidak bermain-main Tuhan, karena kami yakin dan percaya pelayanan yang baik, pelayanan yang sungguh-sungguh,
pasti Tuhan akan memberkati. Tuhan akan menyertai satu persatu di dalam pekerjaan, di dalam rumah tangga, di dalam studinya. Semuanya Tuhan kami serahkan dalam tangan-Mu. Biarlah pelayan di tempat ini boleh semakin hari semakin setia, semakin hari menyerahkan kehidupannya untuk melayani Engkau. Terima kasih Bapa. Begitu juga kami berdoa untuk jemaah di tempat ini. Mereka yang mengalami sakit, Tuhan akan menyembuhkan. Kalau mereka akan mengalami masalah, problema, Tuhan akan mengeluarkan masalah itu. Tuhan akan memberikan jalan keluar kepada masalah itu. Supaya jemaah di tempat ini boleh semakin hari semakin setia, semakin hari semakin menyerahkan kehidupannya untuk pelayanan di tempat ini. Terima kasih Allahku. Juga kami berdoa buat STII di tempat ini. Biarlah Tuhan memberkati lembaga ini yang sudah menyediakan tempat untuk kami beribadah. Biarlah lembaga ini Tuhan memberkati untuk dosen-dosennya, juga mahasiswanya, supaya banyak jiwa yang dimenangkan, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Allahku. Terlebih juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, untuk Bapak Presiden, Wakil Staf Terbawah RT RW. Tuhan kami menyerahkan negara ini yang mengalami banyak masalah mengenai virus corona. Biarlah Tuhan, kami yakin semakin hari virus itu sudah reda, sudah banyak perubahan. Biarlah Tuhan, kami menyerahkan seluruh bangsa ini berserah kepada Tuhan, terlebih pada Bapak Presiden yang mengatur negara ini, supaya menyerahkan kehidupannya, supaya apa yang terjadi di dalam negara ini supaya terhalaukan, supaya Tuhan negara ini kembali sejahtera, kembali mengalami damai yang dari Tuhan. Kami yakin dan percaya, biarlah Tuhan negara ini dengan keyakinan kami, banyak anak-anak Tuhan yang berserah kepadamu. Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik negara ini. Terima kasih Allahku, terima kasih. Begitu juga Bapa, kami berdoa yang sebentar kami akan memberikan persembahan. Biarlah persembahan kami boleh kami berikan dengan hati yang ikhlas, dan Tuhan akan mengembalikan kembali berkat-berkat itu kepada yang sudah memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Allahku, terima kasih. Segala permohonan doa kami peralaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita mau katakan kepada Tuhan, masih ada jalan Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Masih ada jalan terbuka untukku, masih ada jalannya Tuhan, masih ada jalan terbuka untukku.
ada cara dan jalan-Mu untuk bisa menolong setiap kami Bapa. Bahkan Tuhan, dalam pergumulan hidup seberat apapun, kami tetap percaya Engkau adalah Allah yang berdaulat. Allah yang punya kuasa yang besar dan tidak pernah kewalahan untuk menolong setiap umat-Mu Tuhan. Pembelaan-Mu ajaib, jalan-jalan-Mu ajaib, dan sungguh-sungguh Tuhan, cara-Mu juga ajaib untuk Kau lakukan kepada setiap umat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan bersama-sama mengakhiri ibadah kami pada pagi hari ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari saya undang untuk bersama-sama berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita pagi ini. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Arahkan imanmu kepada Tuhan. Angkat kedua tanganmu sebagai wujud penyerahanmu dan pengakuanmu bahwa Dia Allah yang kau kenal di dalam nama Yesus Kristus, yang sungguh-sungguh terus menjadi satu andalan, menjadi satu-satunya harapan di dalam kehidupanmu. Allah Tritunggal yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang menjadi sumber segala berkat yang ada dalam kehidupan kami. Berkatilah Tuhan setiap keluarga kami. Para suami diberkati oleh Tuhan, istri diberkati oleh Tuhan, anak-anak diberkati oleh Tuhan. Semua anak muda, bahkan bayi yang masih ada di dalam kandungan, semua diberkati oleh Tuhan. Yang bekerja diberkati oleh Tuhan, studi diberkati oleh Tuhan. Apapun yang menjadi pekerjaan kita, profesi kita, apapun yang kita usahakan, asalkan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dia yang menjamin kesuksesan dan keberhasilan. Apa yang kita perlukan dalam kehidupan kita. Dia Allah yang sanggup memenuhkan kebutuhan kita lewat kekayaan dan kelimpahan yang bersumber daripada Dia. Kemanapun kita pergi, asalkan kita serahkan semuanya ke dalam tangan-Nya, dan Dia yang menjadi panglima perang buat kita, maka kita akan dijadikan lebih daripada pemenang. Kekuatan kesehatan Tuhan akan anugerahkan buat kehidupan kita, dan asal kita terus percaya dan taat kepada Dia, maka mukjizat itu pasti terus akan menjadi bagian dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara. Kita akan segera akhiri ibadah kita. Kita akan masuk dalam aktivitas kita. Biarlah kita akan akhiri dengan membawa berkat damai sejahtera yang bersumber daripada Allah Bapa, kasih sayang yang daripada Yesus Kristus, penyertaan, pertolongan, perkenanan yang daripada Roh Kudus, dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapak terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa selesai, silakan duduk dan mengambil saat itu. Shalom. Kita sudah menyelesaikan ibadah kita pada pagi hari ini, dan Tuhan berkati kita semua. Tiba saatnya kita akan berikan yang terbaik bagi Tuhan melalui persembahan. Dan kita akan berjumpa lagi kepada ibadah kita online minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Kita naikkan pujianku, naikkan syukurku. Kasih yang begitu besar
Haleluya.